Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi bareng saya, Idoi Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Ada kabar gembira bagi warga negara Indonesia yang berada di negara Jordan atau Yordania, di mana pemerintah Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di sana memberikan bantuan bagi WNI yang terdampak akibat kebijakan pemerintah setempat. Terlihat seorang petugas memberikan paket sembako dan terlihat WNI di sana merasa senang dan berterima kasih lewat sosial media. Lalu, apa kabar dengan Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Jeddah atau di Riyadh? Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe dan juga share agar saya lebih semangat untuk bisa update video terkini. Syukron. Sejak diberlakukannya lockdown 24 jam, tentunya banyak WNI, teman kita yang mungkin harus dirumahkan tanpa menerima gaji. Hal ini tentunya membuat viral di sosial media. Tentunya WNI berharap ada perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, hari ini saya insya Allah akan bertanya-tanya kepada TKI yang mana beliau adalah salah satu aktivis penggerak di sosial media. Kita telepon langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Kang, sehat. Gimana kabar di Taif Kang? Oh, di Taif alhamdulillah ya seperti inilah. Gimana sekarang di sana lockdown? Ya, Di betul. Jeddah? Kita sekarang sudah berlaku lockdown 24 jam untuk wilayah seluruh kota Jeddah. Seluruh ya sekarang. Meskipun diberlakukan lockdown, tapi teman-teman masih bisa keluar, masih bisa berbelanja, membeli kebutuhan pokok itu di wilayah distrik mereka sendiri. Iya, Tidak jadi boleh melewati. yang dimaksud 24 jam juga ya, pemerintah juga mengerti ya, maksudnya dalam bidang untuk membeli makanan atau pergi ke supermarket masih bisa. Betul, Cuman artinya kebijakan ini saat ini masih fleksibel ya, karena memang pemerintah Arab Saudi juga dia memikirkan masyarakat bagaimana tentang kebutuhan pokok yang harus disiapkan oleh masyarakat tentunya. Artinya saat ini meskipun diberlakukan lockdown 24 jam masih bisa berbelanja, tapi memang dilarang untuk wilayah-wilayah yang untuk melewati wilayah-wilayah yang sekiranya itu dianggap rawan penyebaran virus corona. sah. Oke, pokoknya saya sekarang mau ke intinya karena banyak sekali mewakili dari para warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi, banyak pesan masuk ke Instagram, juga komentar di YouTube menanyakan beberapa hal. Ya, terutama kan Kang Iyad sering komunikasi lah sama petugas pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi. Setidaknya saya pengen tahu, pertama, sejauh mana pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi, baik KBRI atau KJRI, himbauan mereka kepada WNI yang ada di Arab Saudi sejak diberlakukannya kebijakan oleh pemerintah Arab Saudi. Oke, memang saat ini pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi, mereka sudah secara intens dan kontinu memberikan imbauan-imbauan melalui media sosial. Itu kalau kita lihat di akun fanspage KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, mereka selalu update setiap hari memberikan informasi terkini, baik berupa imbauan maupun jumlah masyarakat yang tertular oleh virus corona gitu. Saat ini memang pemerintah sudah kontinu, kemudian juga diperkuat oleh rilis video dari Pak Konjen dan Pak Eko Konjen. Terus kemudian juga diperkuat oleh Dubes Indonesia di KBRI Riyadh. Nah, artinya pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi dengan memberikan imbauan-imbauan yang sekiranya itu harus dipatuhi oleh seluruh WNI yang ada di Arab Saudi. Nah,
Oh jadi seperti itu. Jadi ada di page-nya atau di Facebook atau di sosial medianya khusus KJRI atau KBRI. Ya, ya, Setiap hari ada ya himbauan betul. seperti apa? Ada betul, satu Ah, jam yang lalu juga KBRI Riyadh memberikan update terkini terkait masalah apa namanya survei jumlah orang yang terkena COVID-19. pasien yang ya jumlah pasien yang tertular di Arab Saudi. Oke. Nah, yang kedua ini banyak banget nih yang bertanya, iya seputar adakah solusi dari petugas pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi bagi warga Indonesia yang terkena dengan dampak dari COVID-19 dengan kebijakan lockdown selama 24 jam. Karena banyak banget yang pesan ke saya gimana kerja? Saya katanya dirumahkan dan gak digaji. Ada yang seperti itu, ada yang kerja bis, kerja supir taksi. Ya pokoknya adalah sebagian dari WNI yang dirumahkan tanpa digaji. Kalau saya sendiri Betul, alhamdulillah masih ada gaji. Apakah ada betul, dari betul. pemerintah Indonesia ke depannya, kalau sampai saat ini saya belum mendengar, apakah akan ada bantuan? Ya, memang sejak diberlakukannya lockdown di beberapa kota wilayah akreditasi KJRI Jeddah, kita dari BMISA memang sudah selalu memonitoring. Pertama kita melakukan monitoring di Madinah, itu kita di sana selalu aktif komunikasi dengan para relawan. Ya. Di Madinah juga sudah ada beberapa teman-teman PMI overstyer yang bekerja harian dan memang sudah terdampak serius. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman aktivis relawan di sana saat ini sudah melakukan pendataan jumlah PMI overstyer yang sangat terdampak. Nah, Uh-uh. kemudian juga kita sudah komunikasi dengan di Mekah, di Taif. Di Taif memang tidak Tidak banyak. terdampak banget gitu. Iya. Nah, kita komunikasi juga hanya ada beberapa, tapi itu tidak serius untuk tidak sampai ke tahap yang serius. Nah, ini Ya. yang sangat terdampak serius ini untuk di kota Mekah dan di kota Jeddah. Nah, memang Mekah dan Jeddah memang merupakan basisnya PMI overstyer karena ketika diberlakukan kebijakan lockdown ini tentu uh, yang sangat berimbas itu kepada teman-teman yang bekerja sebagai harian gitu, atau kerja jam-jaman. Tentu mereka akan kehilangan pekerjaan, mereka juga akan kehilangan mata pencarian, dan tentunya bahan makanan yang mereka miliki juga sangat Pas terbatas. Itu juga terbatas. terkait masalah hal itu kita juga terus intens melakukan komunikasi dengan KJRI Jeddah, dan memang kemudian kemarin memang sempat ada beredar kabar bahwa KJRI Jeddah akan memberikan bantuan sembako, kan begitu Iya ya. benar. Ya, jadi memang itu sangat meluas ya bagi kepada masyarakat. Di media sosial Facebook itu sangat apa namanya, menurut saya sih apa ya, di satu sisi mungkin bisa meresahkan, tapi di satu sisi juga bisa membawa angin segar bagi teman-teman PMI overstyer atau PMI yang betul-betul terdampak. Nah, saat ini yang dilakukan oleh KJRI terkait masalah jumlah PMI yang terdampak atau teman-teman yang merasakan sangat kesulitan. Yang pertama, mereka juga sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Kemudian ya KJRI juga mengimbau itu mengimbau kepada teman-teman untuk saling membangun solidaritas. Itu artinya kita harus membangun harus saling peduli sesama teman-teman. Artinya ketika teman-teman ada yang butuh, teman-teman ada yang mampu, bisa berbagi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tadi isu yang beredar bahwa KJRI akan memberikan sembako, Iya, jadi benar nggak itu? jadi itu sebenarnya bahwa itu adalah saya mungkin bisa katakan bahwa itu adalah dorongan dari para relawan yang ada di Arab Saudi ya. Tentunya tadi ada yang dari Mekah,
ada yang dari Madinah, kemudian oleh KJRI Jeddah, kemudian KJRI Jeddah memang berinisiatif untuk memberikan bantuan, tapi dalam hal ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman semua bahwa itu untuk teman-teman yang sangat terdampak sekali, kayak gitu. Iya. Artinya memang KJRI akan memberikan bantuan kepada teman-teman yang sangat terdampak sekali, itu berdasarkan tadi rekomendasi para relawan yang ada di lapangan. Jadi tadi perlu saya jelaskan bahwa ini tidak semua overstyer akan mendapatkan, atau semua PMI akan mendapatkan. Mohon maaf saya potong. Tapi memang Atau tidak semua warga Indonesia yang ada di Arab Saudi dengan terdampak COVID-19 itu akan dapat bantuan. Enggak kan? ya betul. Tentunya tentunya kita tahu diri lah istilahnya ya. Betul. KJRI dia akan menilai skala prioritas gitu. Mana skala prioritas yang didahulukan gitu. Jadi ini merupakan salah satu kesadaran yang harus dimiliki oleh teman-teman bahwa kalau misalkan dia masih mampu kayak gitu kan, ya berharap tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan, karena kalau semua ingin dapat, saya khawatir akan terjadi kekacauan atau kecemburuan sosial. Gitu. Iya benar. Informasi yang saya dapatkan memang KJRI juga belum menerima dana dari pusat gitu. Artinya ketika ada situasi genting seperti ini, mereka menggunakan anggaran yang dimiliki oleh KJRI, bukan kiriman dari pusat gitu. Artinya kalau dana yang dimiliki oleh KJRI, mereka tentu dananya sangat terbatas gitu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Tapi saya rasa saat ini kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman cukup menerima gitu. Artinya cukup punya kesadaran lah kayak gitu. Kemarin ada beberapa teman yang nanya ke saya, Kang Yan, ada pembagian sembako dari KJRI? Ya saya jelaskan aja, memang ada, tapi untuk yang betul-betul terdampak, memang tempat tinggal sudah numpang, makan sudah numpang, artinya dalam kondisi sekarat lah kalau boleh dikatakan. Aku ya teman-teman sadar, oh iya Kang, alhamdulillah kalau saya Kang untuk makan ada gitu kan, alhamdulillah. Nah artinya mereka juga sadar bahwa mungkin ini juga tidak terlalu membutuhkan. Gitu. Jangan sampai menurut saya kalau yang namanya bantuan ya paling nggak seberapa gitu. Jadi bukan untuk mengcover seluruh kebutuhan teman-teman, tapi itu hanya sebagian membantu saja kayak gitu. Tentu inisiatif nanti ada di teman-teman kayak gitu. Iya benar banget ya. Jadi kita yang mampu atau yang dapat gaji meskipun diliburkan tapi digaji, yaitu harusnya kita membantu, bukan malah daftar aja dah mumpung gitu. Nah ini yang perlu disadari oleh teman-teman bahwa yang saat ini bekerja di harian, memang kita sudah sudah mengimbau sejak awal. Ini kan kebijakan ini sudah 3 minggu berlakunya ya. Jadi dari awal memang kita sudah punya spekulasi bahwa penanggulangan virus corona di Arab Saudi ini tidak membutuhkan waktu yang singkat, tapi dia membutuhkan waktu yang lama kayak gitu, bisa sampai 3 bulan 4 bulan. Pemerintah Arab Saudi dia mempunyai target beres sampai Juni, insya Allah mudah-mudahan beres sampai Juni atau sebelum Juni. Amin. Nah, artinya ini kan spekulasi jangka pendeknya, kita belum tahu lagi ke depan. Nah dari awal kita sudah menghimbau bagi teman-teman yang sekiranya ada pekerjaan yang bulanan untuk berlindung sementara, harus kerja kayak gitu. Jadi saat ini pola pikir kita harus dirubah gitu kan. Jangan sampai Kang kerjanya capek, majikan lewat. Semua saat ini genting situasi kayak gitu. Situasi genting. Menurut saya bertahan di rumah majikan itu lebih baik daripada kita kesulitan di penampungan. Itu yang perlu disadari oleh teman-teman. Terus yang kedua, bahwa saat situasi genting seperti ini, teman-teman juga harus bisa memanage mana antara kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi tidak semua keinginan itu bisa kita
beli gitu kan, tapi dahulukan kan gitu, misalkan makanan gitu kan, itu kan kebutuhan beras, telur, Iya, benar. gitu kan. Kalau keinginan misal internet lah segala apa namanya, belanja baju itu kan menurut saya juga tidak terlalu dibutuhkan itu. Dan mungkin saat ini bagi teman-teman yang masih punya karena menurut saya juga harus dihemat-hemat gitu kan, tidak perlulah kita makan yang apa namanya terlalu berlebihan kayak gitu. Ya, Karena ini perlu disadari oleh teman-teman, ini jangkanya jangka panjang gitu loh. Cina akhir Desember sampai saat ini apa namanya bulan apa sekarang awal April itu masih ada sisa 80.000 mereka kayak gitu kan. Hanya 30% saja mereka yang sembuh gitu kan. Apalagi kita berkaca pada Italia dan sebagainya, Amerika Serikat, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan bukannya berkurang tapi bertambah. Ya, benar. Ini kan kita harus punya spekulasi ke sana gitu. Tapi mudah-mudahan ya kita ya semua sih saya harap pasti ingin cepat berlalu ya pandemi ini. Jadi intinya dari pihak petugas pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi, insya Allah akan ada, cuman mungkin ditinjau lagi siapa yang berhak, ya seperti itu ya. Dan juga karena gini ya Kang Yad, dan juga kebijakan Arab Saudi itu selalu dadakan kan, nggak maksudnya kayak 24 jam. Nah berarti pemerintah juga nggak langsung memberikan gitu aja kan, ya harus ada ya jadwal atau seperti apa, benar kan? Betul. Saat ini yang dilakukan oleh KJRI, dia melakukan pendataan dulu mana yang memang betul-betul masuk skala prioritas. Nah nanti data itu akan disesuaikan dengan dana yang dimiliki, anggaran yang dimiliki. Iya, benar. Berapa jumlahnya kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau saya sih berkesimpulan yang namanya bantuan itu tidak bisa jadi patokan kita karena itu sifatnya hanya temporer, jadi bukan mengcover segala kebutuhan kita. Iya, benar juga ya. Itu nanti inisiatif dari teman-teman. Saya kemarin aja 2-3 hari untuk kota Jeddah itu masih ada majikan yang membutuhkan kayak gitu. Tapi mudah-mudahan aja karena sebentar lagi mungkin 2 minggu 3 minggu lagi sudah mulai menginjak Ramadan kan, banyak orang-orang Saudi yang membutuhkan para pekerja, dan mudah-mudahan angka ini menurun, itu pasti peluang pekerjaan masih akan terbuka lagi buat teman-teman. Nah mungkin itu jangan sampai dilewatkan situasi seperti itu. Itu yang mungkin harus jadi perhatian teman-teman. Oke, dan ini sekarang pertanyaan yang terakhir ini, banyak banget yang bertanya tentang kapan dibuka lagi penerbangan itu. Katanya ada penerbangan itu. Ya, betul. Mohon maaf. Jangan gitu dulu. Gini, dan tadi masalah WNI, nah. Kan banyak WNI di Arab Saudi itu yang resmi dan yang ilegal. Apakah bantuan itu untuk semua, tidak memandang ilegal atau legal? Ya tentu itu yang masuk skala prioritas itu yang sangat terdampak sekali gitu. Ya, jadi karena kalau apa namanya gambaran kita teman-teman yang masih legal tentu tidak akan terdampak banget gitu kan. Iya, karena mereka masih apa namanya tinggal di rumah majikan gitu. Artinya masih ada apa namanya masih ada tempat perlindungan gitu. Tapi yang masuk skala prioritas itu mungkin teman-teman yang sudah tidak bekerja, yang sudah tidak punya majikan, gitu kan, terus kemudian juga sudah tidak punya bahan makanan. Ini yang nanti akan diprioritaskan pemerintah kita. Oke. Semua WNI, tapi overstay pun itu akan ada skala prioritasnya. Nah, oke. Nih pertanyaan yang ketiga ini banyak banget dari para WNI. Kapan katanya penerbangan internasional akan dibuka kembali? Gitu. Apakah ya kapan? Saya sendiri juga nggak bisa jawab karena sejauh ini pemerintah Arab Saudi belum ada keputusan. Mungkin dari pihak petugas seperti apa Kang Yad? Untuk penerbangan tentu ada beberapa kategori ya. Iya. Jadi
kalau penerbangan secara umum kapan dibuka? Tentu jawabannya adalah kalau virus corona itu sudah selesai. Kalau penerbangan secara umum. Terus selain penerbangan umum juga ada yang dinamakan penerbangan darurat. Hari ini aja memang ada penerbangan ke Jakarta. Oh iya. Pesawat Boeing SP818 itu pesawat itu rencananya akan menjemput warga Saudi yang tersisa di Jakarta. Iya. Alhamdulillah memang untuk hari ini teman kita ada 3 orang ya, teman oversteer di Tarhil yang ikut terbang kemarin pagi. Alhamdulillah. Nah jadi kalau untuk skala untuk kategori umum, ya jawabannya pasti kalau virus corona sudah dinyatakan clear di pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau tadi darurat, penerbangan darurat, pemerintah Arab Saudi per hari ini dia sudah mengeluarkan keputusan Kementerian SDM dan Pembangunan Arab Saudi itu dia memberikan kewenangan penerbangan darurat kepada para pekerja yang direkomendasikan oleh syarikat. Artinya 5 hari yang lalu kan itu sempat edaran dari KBRI Riyadh bahwa syarikat itu mengajukan kepada kementerian terkait agar penerbangan ini dibuka untuk para ekspatriat atau pekerja yang masa berlaku igomanya sudah mau habis, kontraknya sudah habis, dan mereka sudah yang exitnya sudah diajukan. Nah ini sudah ada jawaban dari Kementerian SDM dan Pembangunan itu akan dibuka penerbangan darurat. Tapi itu secara dikolektifkan 2 minggu sekali. Tapi ini bukan untuk tidak termasuk yang sistem kapilan, tidak termasuk yang cuti atau re-entry visa, tapi ini yang masuk yang masuk itu yaitu mereka para pekerja yang exit only yang direkomendasikan oleh para syarikahnya. Karena kenapa itu bisa disetujui oleh pemerintah Arab Saudi? Karena saya pikir pemerintah Arab Saudi juga akan memikirkan bahwa kalau mereka akan terus tinggal di Arab Saudi, tentu mereka juga akan terdampak yang serius. Bagaimana mereka tidak kerja, gitu kan? Terus kemudian untuk syarikat kan biaya permitnya cukup mahal ya, di atas 8.000 per tahun. Tentu ini akan menjadi beban bagi syarikat, gitu. Dan tentu juga beban bagi para pekerjanya. Maka pemerintah Arab Saudi membuka penerbangan bagi para pekerja formal yang diajukan oleh syarikat. Iya benar. Terus hari ini saya juga lihat ada berita terbaru dari imigrasi atau Jawazat Arab Saudi memperpanjang visa selama 3 bulan. Jadi meskipun kita yang lagi cuti di Indonesia, habis visanya, tapi masih tetap aktif. Ya itu memang bagi teman-teman yang igomahnya masa berlakunya habis bulan ini, itu secara otomatis akan kembali akan ditambah oleh pemerintah Arab Saudi selama 3 bulan. Itu merupakan keringanan atau kebijakan yang menurut saya sangat bagus ya, yang dikeluarkan oleh Raja Salman. Ya oke, terima kasih. Ya Kang Iyad, terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman warga Indonesia yang ada di Arab Saudi. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum. Syukron ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya Hidayah bin Churer dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.